Nadiem Anwar Makarim yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia telah merilis kurikulum paradigma baru. Menurut Nadiem Makarim, kurikulum paradigma baru ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang telah diterapkan di Indonesia sejak awal tahun ajaran 2013-2014. Penerapan kurikulum paradigma baru ini akan dilakukan secara terbatas dan juga bertahap dengan dibantu oleh program sekolah penggerak yang juga telah dilaksanakan oleh pemerintah. Harapan dari pemerintah adalah kurikulum paradigma baru ini nantinya bisa diterapkan di semua satuan pendidikan di Indonesia. Berikut ada 7 hal perubahan pada kurikulum paradigma baru tahun 2022 ini. Sebelum lanjut, silahkan dukung kami dalam mengembangkan channel ini, membagikan informasi bermanfaat dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan berikan komentar kalian. Baiklah Sobat Pendidik, berikut 7 hal baru yang ditawarkan oleh kurikulum paradigma baru. Struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila ini akan menjadi tolak ukur dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur dari kurikulum. Pada kurikulum 2013 terdapat istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan dalam kurikulum paradigma baru nanti akan muncul istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau akan dikenal dengan istilah CP. Kurikulum ini akan mencakup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler yang berupa kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan juga kegiatan proyek. Jika selama ini kegiatan proyek tidak tergambar langsung dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, dalam kurikulum paradigma baru ini, kegiatan pembelajaran berbasis proyek akan muncul minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Selain itu, pihak sekolah akan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan program kerja tambahan yang bisa membangun kompetensi dari peserta didik. Hal ini akan sejalan dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Dan tentunya visi misi setiap sekolah akan berbeda-beda satu sama lainnya. Harapan dari kurikulum paradigma baru ini adalah memunculkan keunggulan yang dimiliki setiap sekolah, mulai dari minat peserta didik hingga peluang-peluang yang ada di lingkungan sekitarnya. Capaian pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, kita telah mengenal apa itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan dalam kurikulum paradigma baru ini akan dimunculkan sebuah istilah baru yaitu capaian pembelajaran yang nantinya akan dikenal dengan istilah CP. Capaian pembelajaran ini akan mencakup aspek keterampilan, aspek pengetahuan, dan juga aspek sikap yang akan dirangkum dalam sebuah kesatuan proses yang akan berkelanjutan. Harapan yang ingin dicapai adalah mampu membangun kompetensi peserta didik secara utuh. Maka dari itu, di semua kegiatan belajar mengajar, entah itu berupa asesmen ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya yang disusun oleh guru, akan berpatokan pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, dalam kurikulum 2013, kompetensi inti dan kompetensi dasar terpisah satu sama lainnya. Sedangkan dalam kurikulum paradigma baru ini, capaian pembelajaran akan bersifat menyeluruh. Pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dasar bersifat tematik, baik itu kelas rendah, kelas 1, 2, 3, maupun kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Sedangkan perubahan yang akan terjadi dalam kurikulum paradigma baru adalah pada kelas tinggi. Kelas tinggi akan menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, dan untuk kelas rendah akan menggunakan pendekatan tematik yang akan diintegrasikan literasi dan numerasi. Jam pembelajaran. Pada kurikulum paradigma baru, jam pelajaran tidak akan dihitung berdasarkan jumlah pembelajaran yang akan dilaksanakan per minggu. Jumlah pembelajaran akan ditetapkan per tahun ajaran. Dengan kata lain,
pihak sekolah akan lebih fleksibel dalam menerapkan jam pembelajaran yang akan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Kita ambilkan contoh pelajaran 1 yang notabene-nya harus diajarkan pada semester 2 dan tidak bisa diajarkan pada semester 1 karena telah diatur oleh kurikulum 2013. Dalam kurikulum paradigma baru, pelajaran 1 ini bisa diajarkan pada semester 1 dengan catatan jam pelajaran yang tersedia dalam tahun ajaran masih terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan dan tidak akan menjadi suatu persoalan. Model pembelajaran yang kolaboratif antara setiap mata pelajaran. Pada kurikulum paradigma baru ini, pihak sekolah diberikan kebebasan dalam menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran, serta menyusun asesmen antar beberapa mata pelajaran, misalnya penilaian berbasis proyek. TIK. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau lebih dikenal dengan istilah TIK ini telah dihapus. Tapi, dalam kurikulum paradigma baru, pelajaran ini akan diaktifkan lagi dengan nama barunya yaitu Informatika. Mata pelajaran Informatika ini akan diperkenalkan pada jenjang SMP. IPAS. Mata pelajaran IPS dan IPA yang ada di kelas tinggi sekolah dasar, kelas 4, 5, 6, akan bergabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempersiapkan anak-anak agar lebih siap ketika mengikuti pelajaran IPA dan juga IPS di SMP nantinya. Itulah 7 hal penting yang perlu sobat pendidik ketahui mengenai perubahan yang terjadi pada kurikulum paradigma baru. Masih banyak lagi yang harus kita pahami dan kita dalami mengenai kurikulum yang baru ini. Kabar baiknya adalah kurikulum baru ini belum dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga kita masih mempunyai waktu untuk mengenal lebih jauh lagi tentang kurikulum paradigma baru. Demikian informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.